Def Leppard. Band ini termasuk salah satu band yang cukup menderita menghadapi masalah alkohol dan obat-obatan, masalah yang umum terjadi di dalam sebuah band rock. Mereka bahkan terpaksa harus memecat salah satu pendirinya untuk membuat band ini tetap bertahan. Selain itu, beberapa kejadian tragis yang menimpa band ini juga disebabkan oleh kecanduan alkohol dan obat-obatan, mulai dari kecelakaan Rick Allen yang membuat dia harus kehilangan tangannya, sampai kematian sang gitaris, Steve Clark, karena overdosis. Tapi yang pasti, band rock yang berasal dari Inggris ini termasuk salah satu band dengan penjualan tertinggi di tahun 80. Bahkan, album Hysteria telah terjual sebanyak 20 juta keping dengan 7 hit single. Dan, persahabatan mereka membuat band ini tetap berjalan dengan semua kejadian tragis yang telah mereka alami. Dan, ini adalah kisah mereka. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dia. Rick Savage, Tony Canning, dan Pete Doubleday adalah beberapa orang siswa di Tapton School di Sheffield, Yorkshire Selatan. Mereka membentuk sebuah band bernama Atomic Mass pada tahun 76. Kemudian, Pete Willis bergabung pada tahun 77. Sempat keluar sebentar dan gabung lagi. Dan terbentuklah formasi awal band ini yang terdiri dari Pete Doubleday dan Pete Willis pada gitar, Rick Savage pada bass, Tony Canning pada drum, Andy Nicholas pada bass, dan Nick McLean pada vokal. Dan beberapa anggota yang datang dan pergi antara lain Paul Holland, Melanie Davis, Paul Hampshire, dan Nick Horn. Mereka berusia 18 tahun pada saat itu, dan tidak lama selanjutnya datanglah Joe Elliott untuk bergabung dengan mereka. Yang awalnya dia berniat untuk jadi gitaris di band ini, setelah sebelumnya bertemu dengan Pete Willis pada bulan November tahun 77. Tapi setelah audisi dan anggota lain mendengarkannya bernyanyi sambil bermain gitar, diputuskan bahwa Joe lebih cocok untuk menjadi vokalis. That's good. Oh, I've got this really cool feedback part coming up. No, I mean, you sing good. Dan setelah berlatih di Portland Works, mereka pun melakukan pertunjukan pertama mereka di sebuah ruang makan di Westfield School di Mossborough, Sheffield. Pada awalnya, Joe Elliott mengusulkan nama Def Leppard, ya, sebuah nama band yang dibuatnya saat mendesain sebuah poster band untuk kelas seninya. Lalu, atas saran Tony Canning, ejaan dan hurufnya sedikit dimodifikasi agar tidak terlalu mirip dengan nama band punk dan menjadi Def Leppard. Selanjutnya, pada bulan Januari tahun 78, karena Joey merasa mereka butuh seorang gitaris lagi, mereka pun melakukan audisi dan terpilihlah Steve Clark untuk bergabung dengan band ini. Menurut Joey, dia berhasil masuk gara-gara memainkan lagu Freebird-nya Lynyrd Skynyrd. Dan pada bulan Novembernya, setelah meminjam duit kepada orang tuanya, Joey berencana merekam sebuah EP untuk band barunya ini. Tapi 2 minggu sebelum sesi rekaman untuk The Def Leppard EP ini, Tony Canning tiba-tiba keluar dari band. Kalau menurut film Hysteria The Def Leppard Story, Tony keluar karena diminta pacarnya yang kurang perhatian, dan awalnya posisinya digantikan oleh Frank Noon untuk sesi ini. Pada akhir bulan, Rick Allen yang saat itu masih berusia 15 tahun bergabung dengan band ini sebagai drummer tetap. Dan di luar dugaan, penjualan EP ini melonjak setelah lagu Getcha Rock Off diputar secara serius oleh DJ terkenal BBC Radio 1, John Peel, yang pada saat itu dianggap sebagai juara musik punk rock dan new wave. Dan pada tahun 79, band ini sudah memiliki penggemar setia di kalangan penggemar hard rock dan heavy metal Inggris, dan dianggap sebagai salah satu pemimpin gelombang baru gerakan heavy metal Inggris. Dengan popularitas mereka yang terus meningkat, membuat mereka mendapatkan kontrak rekaman dengan label rekaman besar bernama Phonogram _Vertigo, dengan manajer mereka yang sebelumnya bernama Pete Martin dan Frank Stuart Brown dipecat setelah Pete Martin dan Joe Elliott terlibat adu jotos karena sebuah insiden di jalan. Dan setelah itu band ini mendekati seorang manajer bernama Peter Mans, yang juga telah memesan mereka untuk tur di Inggris untuk mendukung AC/DC. Mans yang mengakui bahwa ia telah mengincar band ini pun menjadi manajer mereka sejak saat itu. Dan album debut Def Leppard, On Through the Night, dirilis pada tanggal 14 Maret tahun 80. Meskipun album ini mencapai top 15 di Inggris, banyak penggemar awal dimatikan oleh persepsi bahwa band ini berusaha terlalu
cukup keras untuk menarik penonton Amerika dengan merekam lagu-lagu seperti Hello America dan melakukan lebih banyak tur di Amerika Serikat untuk mendukung Pat Travers, AC/DC, dan Ted Nugent. Dan sebuah penampilan di Reading Festival pada bulan Agustus dirusak ketika penonton mengungkapkan ketidaksenangan mereka dengan melempari band ini dengan kaleng bir dan botol berisi air seni. Insiden ini terjadi gara-gara berita di sebuah koran musik yang bernama Sounds yang ditulis oleh seorang jurnalis bernama Geoff Barton yang berjudul "Apakah Leppard telah mengubah posisinya?" dan menuduh band ini menjual diri ke pasar Amerika. Dalam sebuah film dokumenter tentang band yang direkam untuk BBC Two, Geoff Barton mengingat perasaan bersalah atas cerita tersebut dan mengalami adu mulut dengan manajer band Peter Mance di belakang panggung saat pertunjukan berlangsung. Dan dalam serial dokumenter Metal Evolution, Joe Elliott mengatakan bahwa media telah membesar-besarkan kejadian tersebut dan semua band pada hari itu telah mengalami pelecehan dari para penonton. Singkat cerita, band ini menarik perhatian produser AC/DC yang bernama Robert John Matt Lange dan setuju untuk menggarap album kedua mereka, High and Dry, yang dirilis pada tanggal 6 Juli tahun 81. Pendekatan Lange yang sangat teliti di studio membantu mereka untuk mulai mendefinisikan sound mereka. Meskipun angka penjualan album ini tidak mengesankan, video untuk lagu Bringing On the Heartbreak menjadi salah satu video metal pertama yang diputar MTV pada tahun 82 dan membuat band ini semakin dikenal di Amerika. Dan setelah album ini dirilis, tur Eropa dan Amerika pun menyusul. Band ini menjadi pembuka untuk Ozzy Osbourne dan Blackfoot. Dan pada tanggal 11 Juli tahun 82, Pete Willis dipecat karena mengkonsumsi alkohol yang berlebihan saat berada di atas panggung. Dan posisinya digantikan oleh Phil Collins dari band yang bernama Girl keesokan harinya. Ya, dengan sedikit drama dengan Steve, akhirnya sesi rekaman ini pun melahirkan album ketiga mereka, Pyromania, yang dirilis pada tanggal 20 Januari tahun 83. yang juga diproduseri oleh Robert. Single utama dari album ini berjudul Photograph, membuat Def Leppard menjadi semakin dikenal. Photograph bahkan menggantikan lagu Beat It-nya Michael Jackson sebagai video yang paling banyak diminta di MTV dan menjadi andalan di radio rock pada saat itu. Dan berkat single Photograph, Rock of Ages dan single ketiga mereka yang berjudul Foolin', album Pyromania pun berhasil terjual sebanyak 6 juta keping pada tahun 83. Dan hanya album Thrillernya Michael Jackson yang mampu menggeser posisi tersebut. Dengan kesuksesan besar album ini, Pyromania menjadi sebuah penggerak gerakan pop metal di tahun 80-an. Dan setelahnya, tur Pyromania dimulai di Inggris pada bulan Februari tahun 83. Selanjutnya, tur Amerika Def Leppard untuk mendukung album ini dimulai pada bulan Maret sebagai pembuka untuk Billy Squier dan diakhiri dengan penampilan utama mereka di hadapan 55.000 penonton di Stadion Jack Murphy di San Diego, California pada bulan Septembernya. Perlahan mereka menjadi band rock yang semakin dikenal dan pastinya diikuti dengan pundi-pundi uang yang semakin bertambah. Tapi yang menarik, Pyromania sendiri tidak begitu sukses di negara asalnya, Inggris, dan hanya mencapai peringkat ke-18 dalam tanggal lagu album. Ya, lucu juga ya. Ya mungkin karena tadi ya. Ya band-band besar itu biasanya gosipnya belakang tuh aneh-aneh. Oke, lanjut. Setelah terobosan mereka, band ini lalu pindah ke Dublin pada bulan Februari tahun 84. Ya, katanya untuk keperluan pajak. Nggak tahu juga apa maksudnya. Di sana, mereka pun mulai menulis lagu untuk album selanjutnya. Dan pada awalnya, sang produser Robert John ikut serta dalam sesi penulisan lagu. Namun tiba-tiba dia menolak untuk kembali sebagai produser dengan alasan karena kelelahan. Dan Jane Steinman kemudian didatangkan. Tapi Steinman hanya bekerja sebentar dengan band ini dan hasil rekamannya pun tidak pernah dirilis. Sampai sebuah kejadian tragis itu datang pada sore hari tanggal 31 Desember tahun 84. Sang drummer Rick Allen terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil di jalan E57 di pedesaan beberapa mil sebelah barat Sheffield. Saat itu, Rick di mobil bersama pacarnya, Miriam Barenson, dan kecelakaan terjadi saat Rick yang saat itu mengendarai Corvette C4 mencoba menyalip mobil lain dengan kecepatan tinggi. Ia kehilangan kendali dan menghantam tembok dan masuk ke sebuah ladang. Tangan kirinya terputus. Singkat cerita, dokter awalnya mencoba menyambungkan kembali lengannya, tetapi kemudian terpaksa diamputasi karena infeksi. Dan terlepas dari parahnya kecelakaan tersebut, Rick Allen berkomitmen untuk melanjutkan perannya sebagai drummer Def Leppard. Selain itu, Joe Elliott juga bersikeras untuk mempertahankan Rick dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Dan pengerjaan album Hysteria ini boleh dibilang cukup berat. Selain kecelakaan Rick, Steve di tempat lain juga tengah berjuang dengan kecanduan alkoholnya. Ya, singkat cerita,
cerita lagi dengan support dari keluarga dan teman-temannya, dan dengan latihan yang cukup keras, ia kemudian bekerja sama dengan sebuah brand drum bersama Simmons untuk mendesain kit drum elektronik khusus. Dengan anggota band yang lain juga mendukung pemulihan Rick dan tidak pernah mencari penggantinya. Dan setelah beberapa bulan, Rick mengumpulkan teman-temannya dan menampilkan intro lagu When the Leaf Breaks, ya punyanya Led Zeppelin, untuk menunjukkan kemajuannya. Joe Elliott mengakui hal ini sebagai momen yang sangat emosional. Dan selama periode ini, Robert John Matt Lange kembali sebagai produser, dan Def Leppard juga mendatangkan Jeff Rich pada bulan Agustus tahun 86 untuk menemani Rick selama tur mini pemanasan Def Leppard di Irlandia. Dan band yakin Rick bisa bermain full ketika Jeff datang terlambat untuk manggung, dan sejak saat itu mereka yakin bahwa Rick Allen mampu bermain drum tanpa stuntman. Kembalinya Rick disahkan pada festival Monster of Rock tahun 86 di Inggris. Ya, dan setelah lebih dari 3 tahun rekaman, album keempat Def Leppard yang berjudul Hysteria dirilis pada tanggal 3 Agustus tahun 87. Dan salah satu single pertama dari album ini berjudul Animal menjadi hit top 10 pertama band ini di Inggris dan mencapai nomor 6 di UK Single Chart. Animal juga mengawali 10 single berturut-turut di US Billboard Hot 100 Top 40. Single berikutnya berjudul Hysteria menjadi single pertama band ini yang masuk di top 10 Amerika Serikat. Hysteria menduduki puncak UK Album Chart pada minggu pertama perilisannya, dan sejak saat itu menghabiskan 105 minggu di tanggal lagu tersebut. Walaupun pada awalnya penjualan album di Amerika Serikat relatif lambat jika dibandingkan dengan Pyromania, hingga saat single keempat dirilis dengan judul Pour Some Sugar on Me mencapai nomor 2 di Hot 100, dan Hysteria akhirnya mencapai puncak US Billboard 200 pada bulan Juli tahun 88. Wow, bravo, bravo. Lagu Woman, Animal, Hysteria, Pour Some Sugar on Me, Love Bites, Armageddonite, dan Rocket. Selain Woman, lagu-lagu yang sama juga berhasil mencapai 25 besar di tangga lagu Inggris. Lagu ini bertahan di tangga lagu selama 3 tahun dan telah terjual lebih dari 25 juta keping di seluruh dunia, yang disusul dengan suksesnya tur Hysteria yang berlangsung selama 16 bulan. Oke, kita lanjut. Dan pada Brit Award tahun 89 yang diadakan di Royal Albert Hall di London, Def Leppard kembali menjadi nominasi untuk grup Inggris terbaik. Dan pada American Music Award tahun 89, Def Leppard memenangkan favorit heavy metal atau hard rock artist dan juga favorit heavy metal atau hard rock album untuk Hysteria. Setelah Hysteria, band ini segera mulai mengerjakan album kelima mereka. Tapi di sisi lain, kecanduan alkohol Steve Clark semakin memburuk, yang mengharuskannya untuk terus-menerus keluar masuk panti rehabilitasi. Karena sesi rekaman terganggu oleh hal ini, pada pertengahan tahun 90, Steve diberi cuti selama 6 bulan dari band. Tapi bukannya membaik, yang terjadi malah sebaliknya. Steve Clark meninggal dunia di umur 30 tahun pada tanggal 8 Januari tahun 91 di rumahnya di London. And by now he was mixing Valiums, Prozacs, alcohol, Coke, whatever anybody would give him. And his heart was just, beating, trying so hard to stay alive. But really, he was really slowly trying to kill himself. And when you combined all that pain with the Prozac and the alcohol and the cocaine and the Valiums and the stress, I think his little heart just gave out. And I think he died of a broken heart. I really miss him every time the show starts. I go home to Sheffield at least once a year. Usually at Christmas time, I go up to his grave and I sit there for a little while with him. I'm not that spiritually inclined, but I do it for him. Dan dengan anggota yang tersisa, mereka memutuskan untuk melanjutkan dan merekam album selanjutnya. Dan Phil merekam part gitar Clark pada sesi rekaman ini. Dan tak lama kemudian, album kelima Def Leppard yang bernama Adrenalize akhirnya dirilis pada tanggal 31 Maret tahun 92. Album ini secara bersamaan masuk di nomor 1 di tangga lagu Inggris dan Amerika Serikat. Bertahan di nomor 1 di tangga album Amerika Serikat selama 5 minggu. Sementara juga mencapai puncak di tangga album Kanada dan Australia, dan mencapai nomor 8 di Jerman dengan single Let's Get Rock. Do you wanna get rock? Let's get, let's get, let's get, let's get.
Dan sama halnya dengan Hysteria, beberapa single dirilis dari album ini, termasuk Make Love Like a Man dan sebuah lagu balada yang berjudul Have You Ever Needed Someone So Bad dan Heaven Is, yang masing-masing mencapai 15 besar di Inggris. Selanjutnya, pada periode akhir tahun 91 dan awal tahun 92, audisi untuk gitaris lain pun dimulai. Di antara gitaris yang mengikuti audisi termasuk Adrian Smith, John Sykes, dan Gary Howe. Dan pada akhirnya, band ini memilih Vivian Campbell pada tahun 92, yang sebelumnya adalah mantan gitaris Dio dan Whitesnake. Dan sebuah koleksi B-side dan lagu-lagu yang belum pernah dirilis yang direkam antara tahun 84 sampai 83 dirilis pada bulan Oktober tahun 93, yang dinamai Retroactive. Diawali dengan kesuksesan lagu balada akustik Two Step Behind. Retroactive masuk dalam 10 besar di Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada, dan telah terjual sebanyak 3 juta kopi di seluruh dunia. Ada album orkestra ya kalau nggak salah di tahun ini, di bulan Maret kemarin. Ya cuman katanya album ini digubah dan dikombinasikan dengan sebagian besar vokal asli yang dibawakan oleh London Philharmonic Orchestra. Gimana teman-teman? Sejauh ini kira-kira apa nih album favoritnya? Ya kalau saya sih jujur aja lebih akrab dengan Adrenalize ya, karena di waktu album ini keluar, waktu itu ya mulai dengerin musik-musik yang rada-rada ngerok lah ya, dan sampai saat ini ya masih menikmati lagu-lagunya. Ya oke lah, dan kayaknya ini juga udah panjang banget ya. Kalau gitu kita udahin aja video ini. Saya Al pamit, terima kasih banyak yang udah pada nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.